Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki paruh pertama dari bulan Zulqa'dah, di mana bulan Zulqa'dah ini oleh Allah telah ditentukan dan telah ditetapkan menjadi salah satu dari Ashhurul Hurum, atau 4 bulan yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan haram. Allah menyatakan itu sendiri di dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Hitungan tahun dalam kalendernya Allah sebanyak 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan segenap isi daripada langit dan bumi. Allah juga berkata minha arba'atun hurum, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat dimuliakan, yang sangat dihormati oleh Allah, dan itulah yang disebut dengan bulan haram, salah satunya bulan Zulqa'dah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Zulqa'dah ini juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran disebut dengan bulan haji. Allah berfirman pada ayat yang lain, Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu tidak boleh dilakukan sembarangan waktu di semua bulan pada setiap tahun. Dia hanya boleh dilakukan pada bulan-bulan haji. Salah satunya selain bulan Zulhijjah adalah bulan Zulqa'dah itu sendiri. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan Zulqa'dah inilah salah satu ibadah wajib, dan bahkan bukan hanya sekedar wajib. Kalau yang namanya wajib itu banyak dalam syariat kita. Berbakti kepada orang tua wajib, beramah tamah dengan tetangga wajib, memuliakan tamu juga wajib. Rasulullah berkata dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu falyukrim jarahu. Wajib, tetapi tidaklah sama wajibnya kita berbakti kepada orang tua, wajibnya kita memuliakan tamu, sebagaimana wajib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dia ke dalam rukun Islam, seperti sholat, syahadat, zakat, puasa, dan juga ibadah haji. Bahkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, khusus berbicara ibadah haji, bukan hanya sekadar ibadah wajib, bukan hanya sekedar rukun daripada rukun-rukun Islam,
Tapi satu-satunya ibadah yang dijadikan panggilannya Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman hanya ibadah haji saja. Dan itu tidak bisa lepas dari sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji yang sudah dimulai bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu, orang yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawaf, untuk sa'i, untuk menyembelih kurban adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabiullah Ibrahim selesai membangun Ka'bah dengan putranya Ismail, Allah Subhanahu wa taala meminta agar Ibrahim mengumandangkan kewajiban haji untuk dikerjakan oleh segenap umat manusia. Pada saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam balik bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, kaifal adhan walam yablughu sauti?" Ya Allah, bagaimana caranya saya mengumandangkan kewajiban haji kepada umat manusia sedangkan suara saya ini tidak keras, tidak jauh jangkauannya, apalagi pada saat itu di kota Mekah tidak banyak penghuninya. Manusia pada saat itu banyak berdomisili di daerah Syam, di utaranya kota Mekah. Maka wajar kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertanya balik kepada Allah, "Ya Rabb, kaifal adhan walam yablughu sauti?" Bagaimana caranya saya mengumandangkan kewajiban haji kepada manusia, suara saya kecil, tidak nyaring, tidak keras. Maka Allah Subhanahu wa taala mengulangi perintahnya kepada Nabiullah Ibrahim, "Ya Ibrahim, alaikal adhan wa alainal balagh." Ibrahim, tugasmu itu hanya mengumandangkan kewajiban haji kepada manusia. Sedangkan tugas menyampaikan undangan itu bukan tugasmu. Itu tugasnya kami, kata Allah. Maka sejenak setelah itu Nabiullah Ibrahim pun menyahuti perintah Allah. Beliau naik ke Jabal Abul Qubais dan beliau menyuruh kepada seluruh umat manusia, "Ya ayuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju." Manusia, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji, maka berhajilah oleh kalian segera. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu diceritakan ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabatnya dalam satu majelis. Baru saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kisah itu ulang kepada para sahabatnya. Tidak lama kemudian datang malaikat Jibril membawa sepotong ayat dari Allah yang ada di dalam surat Al-Hajj. Wa adzim finnasi bil haji. Muhammad, sebagaimana pendahulumu dulu, sebagaimana kakekmu dulu Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan kewajiban haji kepada umat manusia, maka sekali lagi kami perintahkan kepadamu juga untuk mengumandangkan kewajiban itu untuk umatmu dalam syariat Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diperintah sama Allah, wa adzim finnasi bil haji, umumkanlah kewajiban haji kepada umat manusia. Ya'tu karijalan wa ala kulli dhamir, maka niscaya manusia akan datang sambil berjalan kaki ataupun menggunakan tunggangannya. Ya'tuna min kulli fajjin amik, mereka datang dari seluruh pelosok negeri hanya untuk menyahut kewajiban panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagi saudara-saudara kita yang lagi berproses berangkat ke tanah suci, disunnahkan bagi mereka setiba di kota Mekah, baik untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh terlebih dahulu. Bagi yang mengambil haji tamattu atau haji qiran, disunnahkan bagi mereka untuk memperbanyak bacaan talbiyah. Dan bacaan talbiyah yang benar itu bukan labbaika ya Ibrahim, bukan kami penuhi undanganmu wahai Ibrahim, karena undangan itu bukan berasal dari Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim hanya bertugas sebagai pak pos yang mengantarkan undangan. Undangan itu sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh sebab itu talbiyah yang kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, pada hari ini telah kami penuhi undangan yang sudah berusia ribuan tahun. Ya Allah, maka berkahilah kami, tidak ada sekutu bagimu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebab itulah Rasulullah SAW menamakan siapapun yang datang ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, mereka disebut dengan nama Duyufur Rahman, tamunya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan kita yang belum berkesempatan menunaikan ibadah haji? Para ulama semuanya sepakat mengatakan wajib hukumnya kita punya niat terlebih dahulu. Kalau kita belum mampu, minimal kita punya niat, dan niat itulah yang menjadi penggugur terhadap dosa karena ketidakmampuan kita melaksanakan ibadah haji. Dulu di Padang Arafah, Rasulullah SAW saat menyampaikan khutbahnya, beliau menyebut, ya ayuhan nas innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji, maka berhajilah oleh kalian semua. Tiba-tiba datang seorang sahabat bangun, namanya Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Sahabat ini kemudian bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu sama seperti kewajiban puasa setiap Ramadan, setiap tahun? Apakah kewajiban haji itu sama seperti kewajiban zakat fitrah setiap Ramadan, setiap tahun? Maka Rasulullah SAW terdiam pada saat itu. Dalam riwayat hadis disebut fata'ta'a Rasulullah ra'sahu. Nabi Muhammad menundukkan kepalanya seolah-olah beliau menunggu bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Untung kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah diam beberapa saat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, lau kuntu na'am, seandainya saja saya katakan iya, la wajabat wala mastata'tum, maka haji setiap tahun itu menjadi kewajiban. Dan pasti kita umat akhir zaman ini tidak akan pernah sanggup melakukan itu. Maka oleh demikian Al-Quran berbunyi, manistata'a ilaihi sabila walillahi ala nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji itu hanya bagi orang yang istita'ah, bagi orang yang mampu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagi yang tidak mampu, kata para ulama, berdosa dia jika dia tidak punya niat sama sekali untuk menunaikan ibadah haji. Maka oleh sebab itulah, minimal kalau kita yang belum mampu, kita jatuhkan keguguran wajib itu dengan melantunkan, dengan meniatkan di dalam hati, ya Allah, jika saya suatu hari kelak Engkau mudahkan rezeki, maka rezeki itu pertama sekali akan saya gunakan untuk mendaftar naik haji ke tanah suci. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, selain itu di bulan-bulan haji ini juga kita dianjurkan melakukan apapun yang pernah dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jika kita membaca di dalam sejarah di bulan Zulhijjah nantinya, ya, pada tanggal 10, 11, 12, 13 atau yang kita sebut juga dengan hari-hari tasyrik, kita mencontoh juga apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam peristiwa sejarah. Beliau dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala berulang kali untuk kemudian berkurban menyembelih putranya Ismail. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu mimpi bukanlah suatu perkara yang ringan, karena Ismail ini bagi Ibrahim merupakan anak yang ditunggu-tunggu. Lama Ibrahim tidak punya keturunan, sampai usianya senja baru Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doanya Ibrahim alaihissalam. Maka anak pertama itu dinamakan oleh Nabiullah Ibrahim dengan nama Ismail dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Yahudi namanya Yishmail. Yishma artinya mendengar, Il artinya Tuhan. Maknanya Tuhan telah mengabulkan doanya Nabiullah Ibrahim agar ia diberikan seorang keturunan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, baru 2 minggu usianya Ismail, Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan perintah
agar Ismail itu dibuang ke suatu tempat bersama dengan ibunya, yang di dalam Al-Quran disebut tempat itu biwadin ghaira dzi zar'in inda baitikal muharram, suatu tempat tandus, tidak ada penghuninya, tidak ada sumber kehidupan di situ. Tapi perintah itu dengan sam'an wa ta'an, didengar dan dipatuhi oleh Nabiullah Ibrahim. Padahal suatu musibah yang paling besar bagi seorang orang tua ketika dia harus kehilangan seorang anaknya. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam agama kita semua itu ada pandanan kosakata penyebutannya, kecuali pada saat seseorang kehilangan anak. Saat seorang anak kehilangan bapaknya, di dalam agama kita anak itu disebut yatim. Pada saat seorang anak kehilangan ibunya, dia disebut sebagai piatu. Pada saat seorang istri kehilangan suaminya, dia disebut dengan janda. Dan begitu juga sebaliknya, pada saat seorang suami kehilangan istrinya, dia disebut dengan duda. Tapi tidak ada satu kosakata pun di dalam agama kita dan juga di dalam bahasa-bahasa dunia ini yang punya istilah untuk menyebut seorang bapak atau seorang ibu yang kehilangan anaknya. Tidak ada itu. Maka duka yang paling mendalam dialami oleh Ibrahim saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk membuang anak dan istrinya di kota Mekah yang kita kenal sekarang. Berat itu, perintah yang sangat berat. Tapi perintah berat itu tidak berat bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena kepatuhannya yang sangat tinggi kepada Allah. Maka Nabiullah Ibrahim pun rela membuang anak keturunannya di situ. Bukan hanya itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Saat usia Nabiullah Ismail alaihissalam berusia 9 tahun, kembali Allah Subhanahu wa taala menguji kesabaran Nabiullah Ibrahim sampai batas-batas yang sanggup ditaati oleh manusia biasa. Mungkin kalau kita manusia biasa nggak akan sanggup memenuhi perintah itu. Bagaimana mungkin kita rela membuang anak yang sudah sangat lama kita nanti. Setelah usianya 9 tahun datang kemudian perintah yang kedua melalui mimpi. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, saya melihat di dalam mimpi saya menyembelih dirimu, bagaimana pandanganmu terhadap diriku? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama tafsir, seandainya hari itu Ismail berburuk sangka kepada bapaknya, itu sudah sah. Secara etika manusia hari itu Ismail sudah boleh bersuudzon kepada bapaknya Ibrahim. Bagaimana enggak? Dia sudah dapat cerita dari ibunya. Kalau saat usianya 2 minggu dia sudah dibuang sama bapaknya ke kota Mekah yang tidak berpenghuni pada saat itu. Setelah itu usianya Ismail 9 tahun, kembali bapaknya minta agar lehernya mau disembelih sama bapaknya. Tapi pada saat itu Nabiullah Ismail menunjukkan tingkat kepatuhannya yang sangat tinggi kepada perintah Allah. Dengan mantap, dengan yakin, tanpa sedikit pun ragu, Nabiullah Ibrahim menjawab permintaan bapaknya itu dengan berkata, Ya abatif al-ma tu'mar. Kerjakan, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga-moga engkau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu sarana bagi kita untuk menguji tingkat kesabaran kita dalam beragama ini dengan berkurban sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita ikuti, sebagaimana ajaran yang dicontohkan kepada kita oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Al-Kautsar atau At-Takwir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berulang kali diperintah sama Allah untuk berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Ceritanya suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering betul dilecehkan oleh orang Quraisy dengan dikatain Nabi Muhammad itu seorang laki-laki mandul
yang tidak punya keturunan. Karena bagi orang Arab yang garis keluarganya patrilineal, sebanyak apapun kita memiliki anak perempuan tidak dianggap, kecuali kalau kita punya anak laki-laki. Maka kemanapun Rasulullah datang pasti beliau diejek. Ar-rajulu abtar, laki-laki mandul. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, laki-laki mana yang tidak sakit hatinya kalau dikatakan dia seorang pria yang mandul? Begitu juga Rasulullah. Sampai suatu hari kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Malaikat Jibril ini membawa ayat kepada Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang kailulah, tidur siang sejenak di dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW terbangun dari tidurnya sambil tertawa. Para sahabat bingung, kenapa ini Nabi Muhammad bangun-bangun tidur tertawa sendiri? Para sahabat kemudian bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat anda tertawa sendiri wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, inna Jibril atani, tadi Jibril barusan datang membawa satu ayat. Apa bunyi ayat itu wahai Rasulullah? Dibacakan kemudian oleh Nabi. Inna a'tainakal kautsar, Muhammad, telah kami beri kepadamu satu nikmat yang bahkan nikmat itu jauh lebih baik daripada punya 1000 keturunan anak laki-laki. Itu yang disebut dengan Al-Kautsar menurut satu riwayat tafsir. Maka oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menagih kepada Rasulullah sebagai tanda syukurnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada Rasulullah. Bagaimana enggak? Mungkin orang yang mengejek Rasulullah kemarin, yang ngata-ngatain Rasulullah sebagai orang yang mandul, belum tentu dia sampai hari ini masih punya keturunan. Tapi kita menyaksikan dalam rentang sejarah yang panjang, Rasulullah SAW sampai hari ini masih punya keturunan. Bahkan bukan hanya keturunan biologis, kita semua ini adalah keturunan ideologisnya Rasulullah SAW. Boleh jadi orang yang mengejek Rasulullah dulu itu sudah putus keturunannya, atau jika pun mereka masih punya keturunan, mana berani mereka mengaku keturunannya Abu Jahal? Mana berani mereka mengaku keturunannya Abu Lahab? Pasti mereka itu malu hati harus mengakui keturunannya Abu Lahab, keturunannya Abu Jahal. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kompensasi dengan nikmat yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah. Allah menagih kepada Nabi Muhammad SAW itu dalam bentuk dua ibadah. Fasholli li rabbika wanhar, perbanyaklah olehmu, tingkatkanlah kualitas salatmu. Maka oleh sebab itu yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk ditingkatkan statusnya dari hanya sekedar sholat sunat menjadi sholat wajib, sholat qiyamul lail atau juga sholat tahajud. Sholat tahajud itu menurut Al-Quran bagi Rasulullah tidak wajib. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra menyebut nafilatan lak, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Salat tahajud itu statusnya bagi Nabi Muhammad hanya sebatas sunnah. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak kepada Rasulullah, ia atas inisiatif dirinya sendiri meningkatkan dari hukumnya sebatas sunnah menjadi wajib. Maka setelah itu Rasulullah SAW tidak pernah lagi bolong salat tahajudnya. Suatu hari istrinya Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah, mendapati Rasulullah SAW salat tahajudnya kepanjangan. Saking panjangnya salat tahajud yang dibawa oleh Rasulullah, kaki beliau itu bengkak. Min qiyamil laili ma sana'a Rasulillah, karena begitu panjangnya salat malam yang dikerjakan oleh Rasulullah. Setelah salat, Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, buat apa engkau menyiksa diri seperti ini? Dosa-dosamu itu sudah diampuni semuanya sama Allah. Dengan enteng Rasulullah SAW menjawab, afala akunu abdan syakura, kenapa saya tidak mau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur?
Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salat tahajud yang kita kerjakan pada malam hari sebenarnya harus kita dedikasikan itu sebagai tanda syukur atas begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkurban wanhar. Menurut para ulama, sebelum turunnya ayat tadi, sebenarnya Nabi Muhammad SAW sudah rutin berkurban setiap tahunnya. Nabi Muhammad sudah mulai berkurban. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semenjak turunnya ayat tersebut, setiap tahunnya pada saat masuk tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, atau yang kita sebut dengan hari Tasyrik, Nabi Muhammad tidak lagi menyembelih satu kurban. Beliau menambah satu hewan kurban lagi. Satu, beliau niatkan hadzali wali ahli, satu ekor kambing ini buat diriku dan kemudian juga buat keluarga besarku. Maka oleh sebab itu dalam fikih Syafi'i kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, meskipun kota kambing itu untuk 1 jiwa, tapi bisa disertakan niat untuk 7 orang atau bahkan lebih. Ya Allah, ini kambing dari saya dan untuk keluarga saya, boleh, itu penyertaan, tapi urunannya untuk 1 orang. 1 ekor sapi itu punya kuota hanya bisa gendong sebanyak 7 orang, tapi penyertaan niat itu boleh lebih. Ya Allah, ini sapi kami ber7, tapi juga untuk keluarga kami semua, itu boleh, dibolehkan. Kenapa? Rasulullah SAW dulu saat beliau menyembelih hewan kurbannya selalu berkata hadzali wali ahli, ya Allah, ini seekor kambing buat saya dan juga buat keluarga saya. Sedangkan seekor kambing lagi diniatkan oleh Rasulullah SAW, ya Rabb, hadzali wali ummati, ya Allah, ini seekor kambing dari saya dan untuk seluruh umat saya, baik yang mulai dari awal sampai nanti umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir zaman. Maka oleh sebab itulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama tidak berlebihan kalau mengatakan jika ada orang yang sanggup secara finansial tapi dia tidak mau berkurban tanpa alasan yang jelas yang bisa diterima oleh syariat, berarti orang tersebut termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancaman Allah jelas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita syukur ditambahi nikmat oleh Allah, wala in kafartum, jika kita kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, diancam kita semua oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semua para nabi, semua para ulama sadar betul ujian nikmat ternyata lebih berat daripada ujian musibah. Kadang-kadang kalau kita lagi musibah, paling mudah kita khusyuk dalam beribadah. Tapi kalau ujian nikmat, sering kita dibuat lupa dengan nikmat itu kepada pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disadari betul oleh para ulama, oleh para nabi, oleh para rasul. Contohnya Nabiullah Sulaiman ketika diberikan fasilitas hidup yang bahkan menurut Al-Quran fasilitas hidup itu tidak pernah diberi kepada manusia sebelum Sulaiman atau bahkan sesudah Sulaiman alaihissalam. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum la yuzaun. Sulaiman itu punya segudang pasukan, 1 batalion dari kalangan pasukan manusia, 1 batalion prajurit berasal dari pasukan jin, 1 batalion prajurit berasal dari pasukan hewan, 1 batalion prajurit lagi berasal dari burung-burung yang bisa terbang. Pada saat Nabiullah Sulaiman melihat semua mereka tunduk dan patuh kepada perintah Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Sulaiman sangat sadar ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Kalau tidak pintar disikapi dengan syukur, bisa menuai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Sulaiman dalam doanya berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwali aashkuru am akfur. Ini semua anugerah dari Allah. Sekali lagi ini anugerah untuk menguji saya, apakah saya syukur nikmat atau sebaliknya kufur kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, mari sama-sama jika kita
punya kemudahan, mari kita daftar untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi yang belum punya istita'ah atau kemudahan, mari sama-sama kita niat agar Allah Subhanahu wa taala kemudian melapangkan jalan kita untuk pergi ke tanah suci. Begitu juga bagi kita yang tidak berkesempatan haji, kita punya kelapangan uang, kelapangan harta. Mari sama-sama kita kemudian berkurban sebagai salah satu ujian kesabaran dari Allah. Selain itu juga sebagai tanda syukur kita kepada nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat kepada kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha wa ati'u wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi nabawiyyati syarifatil mutahharah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil mu'minina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Thank you.